Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mulyana dengan NIM X90230835570 PGSD 1 PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Siti Istiati MPD. Alur pembahasan yang akan dipresentasikan yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi mata kuliah dan refleksi PPG. Yang ketiga, desain pembelajaran. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Identifikasi diri terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu visi untuk pendidikan, yang kedua visi sebagai calon guru, yang ketiga yaitu kiat mencapai visi tersebut. Identifikasi diri yaitu yang pertama visi untuk pendidikan. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah ikut terlibat secara langsung dan berkontribusi untuk mencetak dan melahirkan generasi muda yang unggul, dan ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, inovatif, bermakna, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu visi sebagai calon guru. Adapun visi terhadap sosok calon guru ialah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan minat dan karakteristik peserta didik, memfasilitasi lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta melibatkan orang tua dan masyarakat, meningkatkan keterampilan belajar abad 21 dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila sehingga peserta didik menjadi bibit unggul dan berakhlak mulia. Identifikasi diri yang ketiga yaitu kiat yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas diri sebagai mahasiswa dan calon guru. Yang kedua, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu saya menambah wawasan dan pengetahuan untuk mencapai visi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu refleksi mata kuliah. Di sini ada beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama filosofi pendidikan, yang kedua teknologi baru dalam pengajaran, yang ketiga PPL 1 dan PPL 2, yang keempat perencanaan dan pengembangan kurikulum, yang kelima pemahaman dan perkembangan peserta didik, yang keenam PKKS, yang ketujuh pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedelapan prinsip pengajaran asesmen yang efektif 1 dan 2. Refleksi mata kuliah yang pertama yaitu filosofi pendidikan. Pada mata kuliah filosofi pendidikan, di mana salah satu topiknya membahas tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan itu haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kenapa? Karena peserta didik itu senantiasa memiliki tuntutan yang berbeda sesuai dengan kapan dan di mana mereka tinggal. Maka dari itu, saya sebagai seorang pendidik tentunya harus memahami segala kodrat yang ada pada peserta didik agar sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Refleksi mata kuliah yang kedua yaitu mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran.
Pada mata kuliah ini, sebagai seorang pendidik tentunya saya menyadari bahwa dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran akan menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif karena mereka belajar sesuai dengan perkembangan dunia teknologi yang mana segala aktivitas dalam kehidupan sangat erat kaitannya dengan penggunaan teknologi. Refleksi mata kuliah yang ketiga yaitu mata kuliah praktek pengalaman lapangan satu dan yang kedua. Pada mata kuliah ini memberikan pengalaman yang berharga bagi saya ataupun teman-teman yaitu terkait implementasi perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan pengalaman yang didapat selama PPL menjadi bekal untuk kemudian ketika menjadi seorang guru. Kemudian, refleksi mata kuliah yang ketiga yaitu proyek kepemimpinan. Melalui mata kuliah ini dapat melatih kepemimpinan, meningkatkan pembelajaran sosial dan emosional, dan sadar peran serta tanggung jawab di lingkungan masyarakat sebagai seorang pendidik. Yang keempat yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional sangat berguna untuk kelak saya mengajar karena sangat perlu bagi saya mengetahui dan mempelajari yang berkaitan dengan sosial dan emosional yang berkembang pada peserta didik termasuk dalam menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Di antaranya ialah kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, serta keterampilan sosial. Refleksi mata kuliah selanjutnya yaitu perancangan dan pengembangan kurikulum. Setelah saya mempelajari mata kuliah ini menjadi paham bahwa mengajar dengan berpusat pada peserta didik itu dapat dilakukan dengan pendekatan UBD, di mana perencanaan pembelajaran itu dimulai dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian menyusun perangkat penilaian, barulah tahap terakhir yaitu menentukan langkah pembelajaran di kelas. Kemudian untuk selanjutnya, perkembangan dan pemahaman peserta didik. Dalam mempelajari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yaitu saya dapat memahami bagaimana seorang guru dalam merencanakan sebuah proses pembelajaran terlebih dahulu harus mengenal peserta didik dengan berbagai macam karakteristik peserta didik serta kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut agar dapat merancang suatu pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta berpihak kepada peserta didik yang mana pada akhirnya dapat menjadikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu mata kuliah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PKKS. Pada mata kuliah ini sebagai calon guru mendapatkan ilmu untuk dapat memahami dan memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual sedini mungkin untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual. Pembelajaran bermakna. Setelah melakukan refleksi terhadap semua mata kuliah, baik di semester 1 maupun di semester 2 dalam perkuliahan PPG, banyak sekali yang saya peroleh, yaitu baik secara pengetahuan maupun pengalaman bermakna. Dari semua refleksi mata kuliah yang telah saya lalui, direview, kemudian direfleksikan, terdapat 2 mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman bermakna, yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan juga yang kedua mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang paling efektif.
Topik-topik pembelajaran berdiferensiasi terdapat 5 subtopik. Yang pertama, topik 1 itu mempelajari tentang teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu topik 2 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik 4 rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Topik 5 yaitu evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Topik 1, pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama yaitu kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, profil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten atau isi, yang mana guru melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari peserta didik. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Peserta didik akan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yang mana variasi hasil dari tugas pembelajaran atau produk yang dihasilkan ataupun penugasan. Yang keempat yaitu diferensiasi lingkungan belajar, yaitu kondisi kelas yang mendukung pembelajaran bisa dengan memvariasikan tata letak ruang kelas. Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Penulisan modul ajar bertujuan untuk memandu pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Komponen dalam modul ajar ditentukan oleh pendidik berdasarkan kebutuhannya. Secara umum, modul ajar memiliki komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama informasi umum. Di situ ada identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, ataupun model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen inti. Di situ ada tujuan pembelajaran, asesmen yang digunakan, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, ataupun refleksi peserta didik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu lampiran. Di situ terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang digunakan, kemudian pengayaan dan remedial berupa soal ataupun pertanyaan, kemudian bahan bacaan pendidik dan peserta didik, dan juga yang terakhir glosarium. Refleksi mengikuti PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG Prajabatan ini, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru yang profesional itu harus mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan juga kepribadian. Rencana tindak lanjut PPG. 3 hal yang penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai seorang guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan ilmu yang didapat selama mengikuti PPG. Yang kedua yaitu berusaha menjadi contoh atau tauladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Terdapat 4 poin pada desain pembelajaran ini. Yang pertama yaitu identitas desain pembelajaran. Yang kedua, alur tahapan pembelajaran. Yang ketiga, modul ajar. Yang keempat, perangkat pembelajaran.
Identitas desain pembelajaran terdapat informasi umum yaitu identitas modul, elemen, dan capaian pembelajaran. Untuk identitas modul yaitu ada nama penyusun yaitu saya sendiri Indah Mulyana. Untuk satuan pendidikannya Sekolah Dasar Negeri Jajar Surakarta untuk tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah yaitu sekolah dasar, fasenya yaitu fase B untuk kelas 4 semester genap, alokasi waktunya 2 kali 30 menit. Elemennya yaitu membangun kosakata baru. Capaian pembelajaran di akhir fase B, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks yang sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan petunjuk visual dan konteks kalimat yang mendukung. Alur tahapan pembelajaran. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural, atau teks yang dibacakan atau yang didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik dapat merespon percakapan atau diskusi secara aktif dengan mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, dan penjelasan. Artefak. Kemudian untuk di artefak ini terdapat 3 link. Yang pertama yaitu link materi, yang kedua link modul, yang ketiga link video. Ya, untuk selanjutnya modul ajar seperti yang sudah disampaikan tadi untuk identitas modulnya, kemudian lanjut saja ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran itu melalui pendekatan CRT dengan model pembelajaran PBL yang dipadukan dengan menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan metode diskusi, penugasan, dan presentasi yang mana dibantu melalui PPT atau tayangan PowerPoint serta lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dengan membaca teks Raja Ampat, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru dengan tepat, menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. Kemudian langsung saja ke dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Kemudian untuk sarana dan prasarana. Di sini menggunakan media pembelajarannya yaitu PowerPoint, terus kemudian video Raja Ampat, kemudian alatnya yang dipakai laptop, LCD, proyektor, papan tulis, dan alat tulis. Untuk sumber pembelajarannya yaitu buku siswa Indonesia kelas 4, kemudian LKPD, dan juga situs web SPIN. Kemudian untuk target peserta didiknya berjumlah 14 peserta didik. Pendekatan atau model atau metode pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran PBL dengan diskusi, penugasan berbantuan LKPD, dan presentasi. Kemudian untuk kompetensi inti.
Di sini ada materi pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, materi ajar, dan media alat dan bahan. Di situ materi pembelajarannya mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks sesuai jenjangnya dengan menggunakan petunjuk visual dan konteks kalimat yang mendukung. Contoh kosakatanya yaitu turis, flora, fauna, biota, dan kepulauan. Kemudian untuk pemahaman bermaknanya meningkatkan kemampuan siswa tentang mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Jadi untuk pertanyaan pemantiknya terdapat beberapa pertanyaan pemantik yang nanti bisa diambil beberapa saja. Contohnya, menurut kalian apa saja kekayaan Indonesia? Setelah nanti peserta didik menjawab, kita bisa menggunakan salah satu pertanyaan ini dengan menyinkronkan jawaban peserta didik. Contohnya untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu kemudian bagaimana kondisi bentang alam Indonesia seperti itu. Kemudian untuk materi ajarnya peserta didik menyimak slide PPT teks Raja Ampat yang dibacakan oleh guru. Ini untuk peserta didik yang auditori. Kemudian peserta didik merespon melalui gerakan sesuai instruksi yang diberikan oleh guru terkait beberapa kosakata yang diucapkan sesuai gerakan yang disepakati. Di sini untuk peserta didik yang kinestik. Jadi nanti ketika menemukan kosakata tertentu, peserta didik melakukan gerakan berupa liukan badan semisal ketika guru membacakan teks dan menemukan kosakata aku, maka peserta didik disuruh meliukan badan ke kanan. Dan ketika nanti menemukan kata kami, meliukan badan ke kiri dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk media, alat, dan bahan tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk kegiatan inti, yaitu guru melakukan kegiatan berdiferensiasi proses seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu menayangkan PowerPoint berupa teks Raja Ampat, kemudian peserta didik diberikan instruksi penugasan sesuai dengan keberagaman karakteristik peserta didik, yang mana ada auditori, ada kinestik, dan auditori visual. Kemudian fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, membagikan menjadi beberapa kelompok itu tadi. Selanjutnya yaitu di fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini peserta didik itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan permasalahan pada LKPD sesuai dengan instruksi yang mereka dapat. Kemudian peserta didik itu diperbolehkan untuk mengakses sumber belajar yang telah disediakan. Semisal untuk yang visual itu menggunakan buku siswa. Kemudian untuk yang kinestetik itu tadi menggunakan tampilan PPT yang sudah diperagakan bersama-sama seperti tadi. Kemudian yang auditori itu melalui penjelasan dari guru yang ada pada buku siswa. Kemudian yang fase 4 di situ mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah mereka diberikan penugasan sesuai dengan keberagaman karakteristik gaya belajar peserta didik itu tadi, mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Seperti itu. Kemudian yang fase 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini peserta didik itu dievaluasi berdasarkan hasil diskusi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian guru juga memberikan penguatan konsep dari yang sudah dipelajari dan didiskusikan bersama. Kemudian guru juga memberikan apresiasi atau penghargaan kepada peserta didik atas
apa yang telah mereka sampaikan dari hasil diskusi mereka. Kemudian setelah itu penutup. Seperti biasa yang mana di penutup ini guru memberikan refleksi terhadap pembelajarannya hari ini. Kemudian guru juga memberikan kesempatan kepada siswa apabila ada yang dirasa kurang itu bisa ditanyakan. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil tes atau hasil pekerjaan yang sudah dibagikan tadi. Kemudian guru menutup dengan salam dan berdoa. Kemudian ini ada perangkat pembelajaran, materi pembelajaran pada yang sudah dijabarkan dalam modul ajar tadi, yaitu temanya 1 titik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, di sini mencantumkan materi yang mana untuk stimulasi peserta didik ya, untuk memberikan pertanyaan pemantik yang sudah dijabarkan tadi. Jadi peserta didik diberikan stimulus berupa pertanyaan seperti ini apa itu? Gambar gurun, gambar gunung, gambar laut itu termasuk apa? Seperti itu. Nah, di sini ada teks Raja Ampat yang mana ini juga terdapat di buku siswa. Nah, selain di buku siswa ada, guru juga menayangkan lewat PowerPoint yang mana untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik tadi. Nah, di sini ada teks, kemudian guru membacakan dan memberikan peraturan kepada peserta didik apabila nanti menemukan kata aku, maka semuanya berdiri, semisal seperti itu. Kemudian menemukan kata apalagi nih pulau, kemudian nanti peserta didik diminta untuk duduk. Nah, jadi mereka sangat antusias dalam mengikuti apa itu dalam memahami bacaan teks tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi peserta didik dengan cara yang efektif sesuai dengan gaya belajar mereka yaitu kinestetik. Ini lanjutan untuk bacaannya, masih banyak kosakata yang ada. Nah, nanti di sini juga ada beberapa kosakata baru yang mana yang disampaikan di modul ajar tadi bahwa mereka nanti akan menemukan beberapa kosakata yang memiliki makna. Seperti di sini ada kata biota. Nah, nanti biota itu artinya apa? Itu nanti di buku ajar siswa juga ada. Jadi meskipun bacaannya banyak, tetapi disampaikan dengan cara yang menarik, maka hal ini akan membantu siswa untuk bisa memahami teks tersebut, yang mana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini sebelum peserta didik itu diberikan penugasan atau dibagikan LKPD, Pak Guru terlebih dahulu menyampaikan materi terkait dengan makna beberapa kosakata yang ditemukan. Contohnya di sini kepulauan, turis, flora, fauna, biota di sini sudah ada maknanya. Jadi setelah pembelajaran diharapkan nanti peserta didik dapat menceritakan kembali apa makna kosakata yang ditemukan atau di beberapa teks yang mereka anggap itu kosakata baru, seperti itu. Ini juga latihan soal yang bisa diberikan kepada peserta didik secara menyeluruh. Nah, ini LKPD yang berupa teka-teki silang yang mana harus diisi peserta didik nanti akan dibagikan satu persatu. LKPD berbentuk seperti ini sangat menarik bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik yang mana mereka tidak begitu tertarik dengan bacaan teks yang banyak, sehingga hal ini bisa membantu untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Rencana tindak lanjut pembelajaran.
Guru melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan asesmen diagnostik. Kemudian, setelah melakukan pemetaan, selanjutnya guru menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, selain modul ajar, guru perlu juga menyusun instrumen penilaian. Guru memvariasikan instruksi penugasan dengan gaya belajar peserta didik. Guru dapat mengalokasikan waktu dengan baik dan dapat menerapkan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi di tiap pertemuan. Baik, demikian presentasi seminar profesi guru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.